Kenapa kebahagiaanku selalu diiringi dengan kesedihan? Seseorang merasa bahagia saat menemukan tempat untuk mencurahkan kasih sayangnya, yaitu sang kekasih. Kebahagiaan menjadi sempurna jika menuju pelaminan dan diikat dengan tali suci. Aku bahagia karena aku bisa menikah dengan kamu, Okejo. Orang yang sangat aku sayang. Tapi aku sedih karena kita sering terpisah. Ketegangan menjadi pupuk cinta kita. Kamas, ku ingin kau berada di dekatku saat ini. Kemudian, ku sandarkan kepalaku ini di tubuhmu dan memejamkan mata ini. Ku rasa bahagia dalam menemukan tempat dan suasana yang begitu tenang dan membuatku nyaman. Aku rindu pelayan lembut tanganmu yang membuat jiwaku hangat. Tidak dingin seperti sekarang. Di kutub utara memang dingin, tapi lebih dingin hatiku. Aku ingin kau berada di dekatku saat ini dan hapuskan kesepian ini. I miss you. Miss you too. I miss you. I miss you. Kenapa rendam jadi satu? Aku rindu karena aku sayang padamu. Aku rindu Apa, Cem? karena kau sering meninggalkanku dengan waktu yang begitu lama. Aku dendam karena di saat aku ingin mencurahkan rasa rindu ini padamu, kau tidak berada di dekatku. Dan aku tak bisa menemuimu. Kang Mas sudah pulang ke rumah. Kemarilah, peluklah Kang Mas. Sayang, kemarilah. My wife, come here. Peluklah Kang Mas. Istriku, my honey bunny sweetie. Kekasihku yang tercinta. Istriku, ada apa? Kenapa? Dipanggil Kang Mas kok diam saja? Ngapain pulang? Zang. This.
sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu? Kamu kok tidak seperti biasanya? Di saat Kang Mas pulang kerja, biasanya kamu sambut Kang Mas dengan penuh hangat. Cium pipi kanan dan cium pipi kiri. Bahkan kau selalu menunjukkan senyum manismu padaku, istriku. Kenapa? Apa salah Kang Mas? Bicaralah, istriku. Aku sayang kamu, Kang Mas. Di saat aku ingin mencurahkan rasa rindu ini padamu, bagaikan melihat matahari yang tidak bisa kita lihat setiap saat, setiap waktu. Bahkan kita harus menunggu ribuan tahun untuk melihatnya. Padahal kan, kamu bukan meteor. Kenapa aku tidak bisa melihatmu setiap saat? Sayang, maafkan Kang Mas. Bukan maksud Kang Mas itu meninggalkanmu, apalagi pergi jauh dari kamu. Ini semua Kang Mas lakukan atas tuntutan kerja, istriku. Terpaksa Kang Mas meninggalkanmu. Dan ini semua demi kebahagiaan kita, demi keluarga kita, istriku. Petir datang menyambar pohon, tapi petir di hatimu membakar jiwaku yang selalu ingin bersamamu. Utara jauh dingin, Kang Mas, tapi lebih dingin hatiku tanpa dirimu di sisiku. Aku rindu sama kamu, Kang Mas. Apa sih? Aku tahu, istriku. Kamu misiu padaku. Dan Kang Mas akan rela melakukan apa saja, asal senyum manis itu selalu ada untukku, istriku. Masa sih? Andai kamu jadi HP, Aku udah dicasih. Kang Mas rela menjadi mata getarnya, istriku. Yang kan menggetarkan hatimu di saat hatimu kedinginan dan kesepian, istriku. Ah, Kang Mas bisa saja. Oke, Jo. Tapi kok dari semenjak kita ketemu sampai sekarang, itu terus kata-kata yang Kang Mas ucapkan. Gak kreatif. Oh, mau yang lebih kreatif, istri. Kemari, istri. Izinkan Kang Mas mencium kening kamu. Kang Mas, mau banyak orang. Enggak apa-apa, istri. Biarkan saja mereka tahu bahwa Kang Mas sangat mencintai kamu. Bagaimana, istri? Seneng deh. Tapi ngomong-ngomong, Rasa beduk. lagi gak Kang Mas? Oh, tentu ada, istri. Apa? Tapi pejamkan dulu mata kamu, istri. Silakan. Kamu cantik sekali, istri. Di saat mata kamu dipejamkan. Kang Mas. Engen.
apalagi sampai membuka mata sebelum Kang Mas memerintahkan kamu untuk membukanya. Baik, sekarang ke depan kedua tangan kamu. Sabar, istri. Nah, sekarang kamu boleh buka pelan-pelan mata indahmu itu, istri. Silakan. Kang Mas, indah sekali. Ya, istri. Matre. Ya Kang Mas. Ya, itu barang mahal, istri. Kang Mas beli dari luar negeri, istri. Lowakan luar negeri, Mas. Lowakan mahal. Tetap asik. Oh iya, istri. Kamu kan lagi miss you padamu. Dan Kang Mas juga lagi miss you padamu. Sebagai bukti Kang Mas ingin rasa miss you ini bisa tercurahkan di sini. Maksud Kang Mas. Maksud Kang Mas, kita berolah suara ya. Ayo kita ke kamar Kang Mas. Fatihah, Fatihah. Mas. Silahkan Tuan Putri. Akhirnya Romli bisa terkondisikan. Dan sekarang kawasan kekuasaan saya terbebas dari orang-orang yang semaunya sendiri dan tidak mematuhi peraturan-peraturan negara yang berlaku. Dengan hidup di ruang tahanan, itu akan menjadikan pelajaran yang sangat berharga buat mereka. Dan dengan tertangkapnya para roh, ketertiban bisa berjalan, keindahan bisa terjaga, dan tentu saja rakyat-rakyatku akan hidup aman dan sejahtera. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apalah. Apa-apaan kamu sekretaris? HP-nya emang tinggal ya? Camping. Kantina Jogja. Maaf yang mulia, ada yang harus hamba laporkan. Berdirilah. Ada apa? Ini mengenai Oke John yang mulia. Ya, kamu memang benar. Oke, John memang bisa kita andalkan. Dia telah berhasil menangkap para Romli. Tapi yang mulia, Dan dia juga telah melaksanakan tugas dengan mendengarkan pesan saya dengan baik. Dalam penangkapan, jangan merusak dan mengambil harta yang bukan miliknya. Dia itu memang benar-benar tidak mengecewakan. tapi yang mulia, menurut laporan yang hamba terima dari Badan Intelijen Kerajaan, Oke John telah menangkap para Romli dan mengambil harta-harta mereka. Mengambil harta-harta mereka. Benar yang mulia. Berikut ini adalah data-datanya. Ini yang mulia.
ayam sekian, kambing sekian, sapi sekian. Kemudian peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, dan peralatan mandi. Peralatan mandi. Iya yang mulia, peralatan mandi. Bahkan Oke John juga mengambil celana luar dan celana dalam yang mulia. Tidak mungkin Oke John melakukan hal itu. Dia itu sangat patuh kepadamu. Dia rela melakukan apa saja, bahkan merelakan jiwanya. Berikut ini hamba memiliki barang-barang bukti. Mana buktinya? Peralatan rumah tangga. Mainan anak-anak yang mulia. Luar dalam. Peralatan mandi. Luar. Dan celana luar. Celana dalamnya menyusul karena barusan saya cuci habis dipakai. Saya masih belum percaya. Kalau memang yang mulia masih belum percaya, hamba mempunyai saksi. Siapa saksi? Saksinya adalah prajurit yang ikut serta dalam penangkapan para Romli, yaitu Henry. Sekarang juga kau panggil Oke John. Suruh dia menghadap saya. Serta datangkan saksi yang kau katakan itu. Baik yang mulia, perintah yang mulia akan hamba laksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya cepatlah. Sekretaris. Barang-barang itu dibawa. Maaf, saya lupa. LPG mudik. Cepatlah. Baik yang mulia. Waalaikumsalam. Monggo Binara. Oke John menghadap. What can I do for you, my lord? Berdirilah. Demi my lord, Ana rela melakukan apa saja, kecuali... Cukup. Saya sudah tahu. Oke John. Yes, my lord. Saya berterima kasih karena kamu telah memberikan obat penawar atas keresahan yang melanda saya selama ini. Ya, sudah sepantasnya saya melakukan itu, my lord. Kamu telah berhasil menangkap para Romli yang susah diatur itu. Urusan tangkap menangkap itu mah gampang, my lord. Saya bangga sama kamu, Oke John. Oke John. Tapi saya kecewa. Menurut laporan yang saya terima, kamu tidak hanya menangkap para Romli. Tidak, my lord. Kamu telah mengambil harta-harta mereka. Itu fitnah, my lord. Sapi, ayam, mainan anak-anak, peralatan mandi, bahkan celana luar dan celana dalam. Laporan dari intelijen
mempertanggungjawabkan kebenarannya. Sudahlah, mengaku saja. Tidak, my lord. Kalau my lord tidak percaya, Ana punya saksi. Siapa saksimu? Pengawal pribadi Ana, my lord. Henry namanya. Izinkan Ana memanggil dia kemari. Tidak perlu. Ini saksi Ana, my lord. Dan pengawal pribadi Ana, si Henry namanya. Dia. Yes, my lord. Dia itu sekretaris saya. Maksud Ana yang sebelah sana, my lord, pakai baju merah. Henry, katakan kepada raja bahwasanya saya tidak melakukan pencurian, perusakan, perampokan di daerah Eskelen pada waktu itu. Dan katakan pula bahwa laporan yang barusan diterima raja itu tidak benar adanya. Cepat ini. Benar, Raja. Benar apa yang dikatakan Raja. Dan laporan itu benar apa adanya. Bahwasanya Oke John telah melakukan perusakan dan penjarahan secara besar-besaran. Ini Raja sebagai bukti. Saya telah dikasih barang jarahan oleh Oke John. Mas, hamba juga dikasih, Yang Mulia. Kenapa kalian baru beritahu saya sekarang? Maafkan abangku ini Raja, yang telah ikut mengkhianati Raja. Tapi hamba melakukan ini karena terpaksa. Karena diancam oleh Oke John. Tapi penuh dengan kebohongan. Lebih baik hamba hidup tak punya apa-apa tapi dalam kejujuran. Berangkat dari itulah hamba memberanikan diri untuk mengungkapkannya. Karena hamba sudah tidak tahan lagi, Raja. Oke, John. Semua itu benar. Pengawal! Sekretaris, bawain surat barang bukti. Sekarang, kalian berdua keluar. Terminator. Pengawal! Tangkap dia! Tapi my lord. Ikut. Nama kamu siapa? Alun Sucipto. Alun Sucipto. Sejak kapan kamu kerja di sini? Oh, sejak ABG. Sudah berapa lama? Ya sudah berpuluh-puluh tahun. Apa saja yang sudah kamu punya? Banyak. Ini. Repot ngomong sama otot. Bukan itu maksud Ana. Tapi maksud Ana semacam butuh
Kamu punya? Gak punya. Miskin sekali kamu ya. Lebih baik kamu masuk panti asuhan. Tidak seperti anak. Anak itu punya segala-galanya. Mulai dari rumah bisa harga 2 miliar, ada 5 buah. Perusahaan tersebar di seluruh dunia. Bank ada di mana-mana. Bahkan di pos itu 3 kali 7 keturunan. Wah, banyak. Ya iyalah, oke John. Tapi kamu bisa mendapatkannya. Bagaimana? Nah, caranya tidak susah. Gampang-gampang saja. Sini. Bau. Gak mau. Ah, nggak bisa. Kamu. Bagaimana? Oke lah kalau begitu. Saya ditangkap. Biar aja dia curiga. Hei, raja yang sedikit terhormat. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk tanpa salah. Kenapa kamu menangkap mereka? Apakah mereka salah? Kalau mereka salah, saya ini lebih salah. Kalau mereka penjahat, saya ini lebih jahat. Kalau mereka jelek, saya ini lebih jelek. Kalau berani tangkap saya, karena saya ketua Dromle. Oh, jadi kamu ketua Dromle. Seharusnya kamu juga berada di ruang tahanan bersama anak-anak buahmu. Di ruang tahanan? Saya ini ketua Dromle. Maka dari itu, saya tidak berada di ruang tahanan. Karena saya sakti. Raja yang ada di dalam maupun di luar istana, mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Mereka tidak layak jadi penjaga istana. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kenapa mereka ditangkap? Karena menurut laporan yang saya terima, yakni dari Pertahanan Negara, Oke Jo, kalian telah melakukan tindak kriminal, mencuri, merampok, bahkan tidak mematuhi peraturan-peraturan negara yang saya telah tetapkan. Hei, kami tidak pernah mencuri, merusak, apalagi merampok. Itu berdasarkan laporan dari Oke Jo. Oleh karena itu, saya menangkap kalian. Ternyata Oke John telah membuat informasi palsu. Tapi saya tidak terima dengan keputusan raja yang telah memerintahkan pasukan dari Pertahanan Negara untuk merusak, menghancurkan, dan mengambil harta benda kami. Saya tidak pernah memerintahkan perusakan dan pengambilan harta dalam penangkapan. Itu semua dilakukan oleh Oke Jo di luar perintah dan sepengetahuan saya. Oleh sebab itu, sekarang Oke John saya tahan di ruang tahanan juga. Terima kasih atas informasi. Sama-sama. Tapi saya tetap tidak terima. Dalam hati, saya ini tidak tenang kalau tidak bisa membalas semua itu. Sekaranglah saatnya untuk membuktikan
siapa yang pantas untuk hidup? Sampean atau aku? Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Bukan itu. Rasakanlah ini. Ah! Kalau cuma Ternyata hidup di dalam penjara enak juga ya. Gue nggak tahu. Nah, kita kan bisa melihat bintang jatuh. Mana ada di penjara ada bintang jatuh? Macam saja. Ya, mana ada di dalam penjara itu bintang. Malah yang ada mungkin binatang. Ya kamu itu. Ya kamu itu binatangnya. Kamu. 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 Kamu betul. Kamu monyet. Enak saja. Saya ini bukan monyet, tapi panda. setengah jam. Ngomong-ngomong, kapan ya kita bisa keluar dari ruangan yang pengap dan gelap gulita ini? Usah nawak, kita rumah. Sudahlah, berdoa. Tidak ada pertolongan. Kapan? Kita berdoa. Semua. Apa yang terjadi tua? Terpleset kulit pisang. Ada saja gimana? Saya itu udah terpleset kulit pisang. Sekarang itu masalahnya. Siapa yang habis makan pisang? Lalu kulitnya dibuang sembarangan. Pasti kamu ya. Bukan ketua. Alah, ngaku saja. Ini sudah ngaku ketua. Pasti kamu ya. Salah. Ayo sudah. baru. Bukan ketua. Bukan. Kamu yang buang kulit pisang. Tua. Iya. Saya tua. Habis saya mau buang di mana lagi tua? Saya buang di sini terpleset. Saya buang di sini terpleset. Di sini juga terpleset. Jadi maafkan saya ketua ya. Maafkan saya ketua, maafkan saya. Maklum ketua. Ya kan monyet. Kalian berdua jangan ikut-ikut urusan saya dengan ketua. Jangan ketua. Ya sudah, saya maafkan. Siapa saya? Dona, tolong pijat. Nah, sudahlah, pijat saja. Nah, ketua. Ngomong-ngomong. Kenapa ketua sampai bisa berada di tempat ini? Ya ketua, kenapa ketua bisa sampai di ruangan ini ketua? Ya, kenapa ketua? Tidak apa-apa. Sekarang saya senang bisa berada di antara kalian lagi. Meskipun di tempat yang seperti ini, tempat yang membatasi ruang gerak kita. Iya. Mau makan saja susah. Apalagi tidur ketua. Seperti nyamuk. Ya, ada tikus dan kecoa. Mana tidak bisa berenang lagi di sini. Belum lagi. Kalau si Dona itu betul. Wah. Mana sudah bau. Kita tidak bisa berenang lagi ketua. Alah, ya sudahlah bro. Mau gak mau kan, kita harus menikmati
bagus kalau kalian baik-baik saja. Tapi keadaan saudara-saudara kalian di Escalen sana sangat memprihatinkan kehidupannya. Apa ketua? Ya ketua. Apa yang terjadi dengan mereka ketua? Karena setelah tragedi penyerangan itu dan kalian semua ditangkap, ternyata tidak hanya kalian itu, bahkan harta-harta kalian juga dibawa, dirampas secara paksa. Kacau. Bahkan jemuran-jemuran pada hilang. Dibawa juga ketua. Tidak, tenangin puting beliung. Tapi dengan kejadian angin puting beliung itu, keadaan saudara kita semakin memprihatinkan. Mereka kan sudah tidak punya apa-apa lagi karena hartanya sudah dibawa, dirampas secara paksa. Lalu ditambah dengan musibah yang melanda mereka. Coba kalian bayangkan betapa menderitanya mereka. Kenapa mereka selalu senang membuat kita menderita? Di mana hati nurani mereka? Bukan di hati Aini. Di hati Melani. Salah salah. Ini semua adalah otak dari Okejo. Otak Okejo ketua. Bukankah ini otak kita? Ya ketua, katanya kita ketua. Wah, ini gimana sih? Maksud saya itu bukan itu. Maksud saya itu adalah biang kerok. Yang kerok dibalik semua kekacauan ini adalah ulah Okejo. Oke John. John, awas nanti kalau kamu ketemu. Tak kuncang. Tak bilas juga. Saya ini emosi. Nah, sekarang Okejo, menurut informasi yang saya dapat dari Raja, Okejo berada di ruang tahanan. Raja menangkapnya karena Okejo telah melanggar perintah dan melakukan tindakan tanpa sepengetahuan Raja.
Apa, Jan? Kata siapa? Di penjara itu tidak enak. Kata siapa? Kehidupan di penjara itu pahit dan membatasi ruang gerak kita. Saya kira tidak. Siapa bilang? Di penjara itu banyak hewan-hewan yang menjijikan dan bisa bikin badan kita gatal-gatal. Saya kira tidak. Kata siapa? Di penjara itu makan makanan basi dan minum minuman sudah expired. I don't think so, no. Kata siapa? Kehidupan di penjara itu menyeramkan dan menakutkan bagi penghuni yang baru. Saya kira tidak. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Kalau di penjara itu kita bisa berbisnis dan kita bisa bisniskan. Memang dari luar ruangan ini seperti penjara, menyeramkan, menakutkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi coba lihat ke dalam ruangan ini, lihat dari sudut ke sudut. Sungguh menyenangkan, pas dengan suasana hati anak. Apa saja yang anak butuhkan, semua tersedia di sini. Mulai dari mandi air hangat, air panas, angkat kuku-kuku, ada semuanya di sini. Hotspotan, Twitteran, Facebookan, Friendsteran, semuanya ada. Walaupun sulit cari colokannya. Never mind. Nirvana. Mau perawatan kulit? Jangan kira tidak ada. Ada. Sudah dipersiapkan di ruang khusus. Mau soft drink, sayur-sayuran, beraneka macam buah-buahan, semuanya ada. Ada di ruang sebelah. Tentu di dalam almari es. Waktu tadi. Tang lupa. Ya iya deh. Pagi-pagi bangun tidur, badan tidak terasa pegal-pegal. Apalagi sampai salah bantal. Kantin di sana ya. Sudah dipersiapkan di ruang khusus. Ana sudah punya catatan wanita-wanita panggilan. Sebentar. Di sini sudah tertera nama-nama wanita panggilan. Bahasa kerennya Tante Jingkrak-jingkrak alias Tante Girang. Anak akan sebutkan satu persatu. Tentunya tidak semuanya. Pasti tidak ada habisnya. Di sini hanya perwakilan saja.
Yang pertama, di sini ada yang namanya Tante Puspa. Nama lengkapnya Titik Puspa Indah Sumber Kencono. Nama yang bagus. Nomornya 0857573 bla 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 bla. Dengan kode oh no. Selanjutnya di sini bernama Tante Luna. Nama lengkapnya Luna Mayakon. Nah, nomornya 02157235 bla 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 dengan kode come on baby. Yang terakhir bernama, wah ini gadis blasteran, namanya Tante Bila. Nama lengkapnya A'udzubillah. Nomornya 072534732 bla 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 dengan kode lidah tornado. Semuanya tinggal enter dan langsung datang. Menikmatinya. Aksan! Jilat! Kosong! Enak sekali. Pintu penjara tidak dikunci. Ternyata benar apa yang ramai dibicarakan orang selama ini. Ilmu sulap apa yang kamu gunakan? Ruangan penjara yang umum bisa menjadi seperti ini. Hei! Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Ha? Sehingga sipir di tempat ini bisa mengikuti keinginan kamu. Ha? Ayo jawab. Cak, mendengar. Mata Nitsi, kami tidak terima dengan apa yang telah kamu perbuat. Ya, tidak kau lihat betapa menderitanya kami. Ya? Coba kau bayangkan, seandainya kau yang berada di posisi kami, pasti kau akan dikirim kecoa-kecoa. Bahkan binatang-binatang yang menjijikan tidak akan mendekatimu, Oke John, karena kau lebih menjijikan dari mereka. Bakar saja, bakar. Kalau pengadilan negara tidak mampu memberikan keadilan, pengadilan rakyatlah yang akan memberikan keadilan. Bakar saja. Rakyat belum tentu bisa memberikan keadilan. Rakyat belum tentu bisa memberikan keadilan. Pengadilan dunia pun tidak bisa dibuat jaminan untuk memberikan keadilan. Pengadilan dunia pun tidak bisa dibuat jaminan untuk memberikan keadilan. Hanya Tuhan yang Maha Sempurna yang bisa memberikan keadilan. Hanya Tuhan yang Maha Sempurna yang bisa memberikan keadilan.